produknya harganya terjangkau. Lalu produk yang diproduksi dan dijualkan itu ada rujak dan cireng, mozzarella goreng, masker, dan keripik beling. Ada WhatsApp, kita upload via status WhatsApp atau Snapgramnya SC Serendipity seperti itu. 120.000 per 6 anak. Jadi kalau untuk satu orangnya itu kita patungan 20.000, untuk pemasukannya 355.000, keuntungan 58.500, dan untuk keuangan saat ini 235.000. Mungkin ada saran atau tambahan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, sambil menunggu share screen, Ibu tanyakan, nanti siapapun boleh menjawab. Nama dari SC itu ada artinya tidak? Kemudian kamu membuat logonya mungkin mempunyai makna tersendiri. Silahkan jelaskan. Kalau untuk nama SC itu kan serendipity, dari arti yang artinya keberuntungan. Jadi kita berharap semoga di SC ini tuh ada keberuntungan yang berpihak ke kita gitu. Karena ya balik lagi nama serendipity itu kan artinya keberuntungan. Kita mengambil konsep bulan karena kita kan bulan tinggi. Jadi kita mengambil harapan tinggi-tinggi kayak bulan. Misi-misinya memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk. Jadi kita akan mempertahankan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas. Kayak makanan ringan, terus mampu menjadi makanan yang berkualitas. Meskipun kita makanan ringan, tapi kita berkualitas untuk kalangan masyarakat yang cepat saji gitu. Udah ada masyarakat luas. 3, ada mencari keuntungan dari modal yang kecil. Kita mencari reseller dari harga yang murah, lalu kita jual lagi. Terus untuk mengutamakan kebersihan isi produk maupun kemasan produk. Setiap kita mencari reseller, kita cek dulu apakah itu kemasan produknya higienis atau tidak. Terus ada mengutamakan kualitas, selain harga kita murah, kita juga mengutamakan kualitas produk. Terus yang keenam ada produk terjangkau. Karena kita mengambil dari harga yang murah, kita juga menjualnya tidak terlalu mahal, jadi pas untuk kalangan pelajar. Keisha, sebagai Presiden Direktur, bagaimana cara kamu memonitor kerja dan tanggung jawab dari manajer-manajer yang lain, ya? Silakan. Bagaimana cara saya memonitor karyawan-karyawan lain ya? Sistem kelompok kami itu, mereka itu laporan, kami kan ada grup, mereka laporan begini, nanti saya akan baca dulu apa laporan mereka, baru saya ulas satu persatu, apa kekurangan, apa nanti yang akan ditindaklanjuti buat kedepannya, seperti itu Bu. Memberikan kesempatan buat mereka. Setiap saya membuat katalog barang, saya menanyakan apakah ini bagus untuk di-post atau enggak. Terus setiap saya membuat katalog-katalog gitu, saya pasti melaporkan ke Presdir dan juga teman-teman agar diskusi kita tidak putus ataupun ada kritik dan saran itu selalu lancar. Instagram itu mencapai target Bu, banyak yang lihat Snapgramnya, terus yang like juga lumayan. Terus, berapa followernya sudah sampai saat ini? Sudah sampai 51 Bu. 51, oke. Terus produk-produknya apakah ada yang komen, ada yang lihat-lihat atau bagaimana? Kalau produk itu kebanyakan mereka bilangnya via WhatsApp Bu, kayak misalnya keripik kacanya enak, besok saya beli lagi kayak gitu, atau
finance. Di keuangan yang sudah kamu buat, sekarang omset terakhir berapa, dari modal awal berapa, dan menurut kamu rugi atau untung di saat ini? Untuk modal awalnya itu 120.000 per 6 anak. Jadi untuk satu anaknya itu kita patungan 20.000. Bukan patungan ya, istilahnya menanam saham bahasanya. Menanam sahamnya itu kita 20.000 satu anaknya. Untuk keuntungannya itu kita saat 500. Untuk pemasukannya 355.000 dan untuk keuangan saat ini 235.000. Untung atau rugi menurut kamu saat ini? Menurut saya sih untung, Bu. Iya, karena ada selisih ya dari 120 sampai dengan berapa terakhir sebelum dikurang? 355.000. Iya, 355.000. 55.000. Terakhir praktek kapan menjual? Yang titik terakhir penerimaan keuangan? Terakhir itu hari Selasa 9 Februari 2021. Tidak ada bahan baku yang sisa? Tidak, Ibu, karena kita kita tuh ngambil dari orang, jadi tidak ada yang sisa. Oke. Sebagai HRD, apa saja tugas dan tanggung jawab yang sudah kamu kerjakan di SC ini? Manajer HRD loh. Ya Bu, tugas saya membantu mempromosikan produk yang akan dijual. Terus mengendalikan anggota agar bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. 3. Mengarahkan anggota agar bersedia bekerja sama. 4. Bertanggung jawab dalam pengawasan kehadiran anggota. Sudah terlaksana semua belum itu? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian kamu buat jadwal, kan kamu yang mencatat keseluruhannya ya? Jadwal rapat itu siapa yang mencatat? Iya Bu, ada Bu. Untuk jadwal rapat itu pertama online, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Yang rapat kedua online juga, tanggal 1 November 2020. Totalnya berapa kali rapat gitu, online dan offline? 3 Bu. Yang kedua online, yang terakhir offline. Oh gitu. Selama pandemi ini ada kesulitan nggak di rapat online atau offline? Apa yang dibahas? Online Bu, online paling jaringan Bu. Apa saja yang dibahas? Itu menentukan produk yang akan dijual gitu. Membahas keuangan juga. Apa suka duka atau pengalaman-pengalaman yang kamu ambil setelah menjalankan SC ini, Hana? Sukanya itu senang Bu, ikut COD keluar sama teman-teman gitu, jadi bertemu sama teman-teman. Dukanya itu kan kita COD ya Bu, kadang ada yang lama datangnya gitu Bu, kita udah nunggu lama, dia datangnya lama. Oke. Humas, Bu. Ya, Saila sebagai humas. Fungsi kamu sebagai humas di sini jalan nggak untuk apa tugas kamu di sini? Jalan, Bu. Iya, coba sebutkan apa saja yang sudah kamu lakukan di SC kamu sebagai manajer. Memberi saran kepada manajemen tentang semua perkembangan internal dan eksternal. Terus membantu mempromosikan barang jualan. Terus ada nggak kendala dari anggota-anggota? Nih seperti ini kan komunikasi nih ya. Yang seperti membuat link, kemudian mempersiapkan presentasi. Ini tugas HRD sama humas nih, selain presdir. Jadi harusnya bisa diminimalisir ya untuk kesalahan-kesalahan atau keeroran. Misalnya itu nggak bisa, harus bisa yang lain gitu sebagai host. Jadi oper bolanya langsung cepat
Ini untuk kelompok-kelompok yang lain juga nih ya, yang ini Aldiva, Elisa, ini kan bukan kelompok ini ya, tapi kelompok 6 ya. Kelompok berapa? L4 ya? Ya, jadi untuk kelompok yang lain, untuk antisipasi juga harus bisa. Presdir harus bisa cepat ambil alih kalau error seperti ini. Minimal sudah share PPT-nya ke semuanya sehingga bisa share screen semuanya. Ke ibu juga bisa sebenarnya di share screen, nggak harus satu orang ya, karena ini teknologi. Kamu kan perkantoran, jadi harus kuasai itu semua. Ini salah satu nilai lebih kamu di perkantoran, jadi menguasai teknologi perkantorannya juga ya. Oke, kita masih ada waktu beberapa saat. Nanti ibu belum tanya ke Jevanya ya. Silakan Keisa, suka duka kesan-kesan selama SC. Oh, sudah ada. Silakan Keisa ya. Suka duka. Sukanya itu jadi lebih banyak sosialisasi sama orang lain. Terus tahu wilayah, karena waktu itu pernah antar sampai Jakarta juga. Tepatnya di rumah tantenya Jihan waktu itu, paling jauh. Terus ketiga, banyakin sabar juga sih, karena komplain nanya kapan Ridi gitu. Jadinya kita kayak ngegantungin mereka gitu sih, dukanya. Kasihan juga ngegantungin mereka gitu. Jadi kalau ditanya kapan Ridi nih, ya makasih juga buat teman-teman SC Serendipity udah banyak banget kerjasamanya, bantu-bantu. Segala kekurangan yang kita hadapin ya jadiin pelajaran aja ya kan. Kita juga sebagai manusia kan nggak ada yang sempurna gitu ngejalanin sesuatu. Jadi istilahnya ini pembelajaran buat kita udah ada bekal dari Bu Nurul juga yang buat kita jalanin di hari kedepannya. Mungkin diantara kita nanti ada yang jadi wirausaha yang besar. Amin. Sekarang kita udah belajar, udah ada bekal gitu kan. Terus juga segala yang aku jalanin sebagai presdir di kelompok mungkin kurang maksimal atau gimana, maaf banget karena aku juga baru belajar dan kita juga semua belajar. Jadi intinya jadikan kesalahan itu sebagai pondasi buat kita maju lagi ke depannya. Gitu. Amin. Beri aplaus dong buat Keisha. Tepuk tangan. Iya, terima kasih. Demikian presentasi dari SC Serendipity. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tidak bisa share screen tadi, ada kendala. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas kelalaian kami juga tidak mempersiapkannya dari